Saat membangun rumah, hal penting yang perlu dipikirkan secara matang adalah memilih tukang. Ada beberapa tipe tukang yang biasanya digunakan, yakni harian atau borongan. Memilih tukang harian atau tukang borongan butuh pertimbangan dan perhitungan yang matang. Di bawah ini akan dibahas tentang perbedaan mendasar antara tukang harian dan tukang borongan. Tukang harian adalah pekerja konstruksi yang dibayar berdasarkan jumlah jam kerja yang dihabiskan. Sedangkan tukang borongan dibayar berdasarkan proyek yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya tetap yang disepakati di awal. Dari segi tanggung jawab pekerjaan, tukang borongan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena berkaitan dengan pengelolaan proyek secara keseluruhan, mulai dari membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa tukang, membeli material, mengatur waktu agar sesuai target, dan mengelola anggaran. Sementara itu, tukang harian memiliki tanggung jawabnya lebih fokus dan spesifik. Biasanya dipekerjakan untuk tugas-tugas yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya tukang atap khusus mengerjakan pemasangan atau perbaikan atap bangunan. Kelebihan dan kekurangan. Tukang borongan dan harian. Sebelum memutuskan untuk menggunakan tukang harian atau borongan, Anda sebaiknya mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Dikutip dari laman Sejasa, berikut ini penjelasannya. Kelebihan jasa tukang borongan. 1. Lebih praktis, karena semuanya dibantu oleh jasa pemborong. 2. Tidak perlu mengeluarkan tenaga lagi. 3. Pekerjaan lebih cepat rampung, sesuai waktu yang ditentukan. 4. Biaya relatif lebih murah. Kekurangan jasa tukang borongan. 1. Beberapa pekerja dengan sistem borongan cenderung mengabaikan kualitas ini, disebabkan oleh kepentingan untuk mengerjakan proyek lebih cepat sesuai tenggat waktu. 2. Bila dirasa butuh tambahan pekerjaan lain, maka akan ada tambahan biaya juga untuk tukang. Apabila Anda memilih jasa tukang borongan, pastikan untuk rutin melakukan kunjungan pada proyek rumah. Simak dan cek secara rinci progres pembangunannya, agar kuantitas dan kualitasnya terpenuhi sesuai keinginan Anda. Penting pula untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemborong, agar semua lebih terkontrol dan berjalan dengan baik. Kelebihan jasa tukang harian. 1. Hasil pekerjaannya lebih rapi, karena dikerjakan detail. 2. Tukang memiliki keahlian khusus. Kekurangan jasa tukang harian. Mungkin akan ada kasus tukang yang memperlambat pekerjaannya, sehingga pembangunan berjalan lambat dan menambah biaya. Apabila Anda membutuhkan jasa tukang harian, maka pastikan untuk membuat kontrak dan perjanjian kerja yang jelas, terutama perihal tenggat waktu penyelesaian kerja. Selain itu, pastikan juga memilih jasa tukang harian yang komunikatif dan profesional. Membangun sebuah rumah atau gedung merupakan pekerjaan yang kompleks. Banyak keputusan penting yang harus diambil. Salah satunya dalam memutuskan apakah mempekerjakan tukang harian atau tukang borongan. Memilih tukang harian atau tukang borongan butuh pertimbangan dan perhitungan yang matang. Sebelum membahas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tukang bangunan, mari kita pahami perbedaan mendasar antara tukang harian dan tukang borongan. Tukang harian adalah pekerja konstruksi yang dibayar berdasarkan jumlah jam kerja yang dihabiskan. Sedangkan tukang borongan dibayar berdasarkan proyek yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya tetap yang disepakati di awal. Dari segi tanggung jawab pekerjaan, tukang borongan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena berkaitan dengan pengelolaan proyek secara keseluruhan, mulai dari membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa tukang, membeli material, mengatur waktu agar sesuai target, dan mengelola anggaran. Sementara itu, tukang harian memiliki tanggung jawabnya lebih fokus dan spesifik. Biasanya dipekerjakan untuk tugas-tugas yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya tukang atap khusus mengerjakan pemasangan atau perbaikan atap bangunan. Tidak semua proyek konstruksi memerlukan tukang harian ataupun tukang borongan. Kadang kontraktor atau pengembang mengatur pekerjaan berdasarkan kebutuhan proyek mereka. Begitu juga dengan proyek pribadi seperti perluasan bangunan hunian maupun renovasi rumah, harus lihat dulu kebutuhan dan ekspektasinya seperti apa. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut sebelum memilih tukang harian atau tukang borongan.
Jika proyek relatif kecil dan sederhana, seperti renovasi ruangan atau perbaikan rumah, mungkin lebih tepat memilih tukang harian. Namun, jika proyeknya lebih besar, seperti membangun hunian baru atau bangunan komersial, mempekerjakan tukang borongan untuk mengelola proyek secara keseluruhan bisa jadi lebih efisien. Pertimbangkan anggaran untuk proyek konstruksi. Tukang harian relatif lebih murah dibandingkan tukang borongan, karena mereka hanya dibayar berdasarkan jumlah jam kerja. Namun, jika proyeknya besar, tukang borongan mungkin lebih efisien karena mereka menerapkan strategi penghematan biaya atau waktu. Misalnya dari penggunaan bahan bangunannya. Jika proyek butuh selesai cepat, tukang borongan mungkin lebih baik, karena mereka dapat mengatur jadwal kerja dan mengerahkan lebih banyak tukang untuk menyelesaikan proyek dalam waktu cepat. Tapi ini bisa berpengaruh juga ke kualitas hasil jika dikerjakan terburu-buru. Apabila waktu tidak menjadi prioritas, tukang harian dapat menjadi pilihan tepat karena mereka bekerja lebih fleksibel, ketersediaannya lebih cepat, dan lebih detail dalam menyelesaikan pekerjaan. Kita harus memastikan tukang yang dipilih, harian maupun borongan, memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Cek kredibilitas dari referensi pekerjaan sebelumnya untuk memastikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pastikan juga tukang yang dipilih tersedia dapat bekerja sesuai jadwal yang diinginkan. Jika proyeknya memerlukan penyelesaian cepat, pastikan tukang dapat memenuhi jadwal tersebut. Jika proyek membutuhkan keterampilan khusus, seperti pemasangan sistem listrik atau perbaikan saluran air, tukang yang dipilih harus memiliki keahlian dan berpengalaman, bahkan bersertifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam memilih tukang harian atau tukang borongan. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan proyek konstruksi yang ingin digarap. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan tukang yang juga sesuai dengan kriteria di atas.